Hari ini metode slope deflection metode kestabilan lereng. Kita mulai dengan pengertian tentang Dove degree of freedom. Degree of freedom itu yang nanti kita perlu tahu adalah cuma dua macam sebetulnya, rotasi sama putaran sudut. Tapi sebetulnya di slope deflection ini lebih condong ke rotasi. Jadi nanti perpindahan lendutan itu, lendutan dan rotasi, untuk lendutan itu nanti akan dikonversi ke rotasi. Nah, jadi kita lihat dengan baik. Dulu kalian pernah belajar bahwa kalau kita lihat ini perletakan kita yang ini adalah roll, itu tentu roll hanya mampu menahan satu buah gaya, yakni gaya yang tegak lurus terhadap peletakannya. Jadi ini hanya gaya ini mampu dia tahan, tegak lurus terhadap ini perletakan, tegak lurus, gitu ya. Bukan tegak lurus pada elemennya, bisa jadi elemennya miring. Terus ini hanya mampu menahan satu buah gaya, artinya bahwa tidak bisa terjadi perpindahan ke arah tegak lurus perletakannya, ke arah gaya dia bisa tahan. Tidak bisa berpindah, tidak bisa berformasi arah itu. Tetapi dia bisa mengalami deformasi berpindah ke arah horizontal dalam hal ini, tegak lurus daripada gaya yang bisa dia pikul. Dia bisa berpindah ke kiri. Dan kedua, dia bisa mengalami rotasi. Dia bisa berotasi. Jadi kalau peletakannya roll, maka sesungguhnya dia hanya mampu menahan satu. Artinya juga deformasi yang bisa ditahan hanya satu arah, hanya arah di mana dia bisa menahan reaksi, hanya arah reaksinya, reaksi tumpuannya. Selebihnya dia tidak bisa. Nah, kalau kita masuk ke lihat ini jepit, maka jepit kita tahu bisa menerima menahan beban berupa rotasi, horizontal, menahan momen, reaksi vertikal maupun horizontal, maka secara deformasi dia bisa menahan semua deformasi. Jadi artinya bahwa tidak terjadi deformasi di yang namanya peletakan jepit. Jadi kalau di peletakan jepit berarti kalau kita hitung ini dove-nya 0. Kalau yang ini berarti dove-nya berapa? 2. Nah, kalau kita coba lihat ini gambar yang berikutnya, ini kita lihat bahwa gambar berikutnya ini kita bisa hitung. Jadi kalau yang gambar pertama, gambar A ini berarti jumlah dove-nya ada 2. Itu dove-nya dia, dove. Nah, nanti dove ini kita bisa reduksi. Nanti sebentar kita akan reduksi jumlahnya. Nah, kita masuk ke yang gambar B. Kalau gambar B ini adalah roll. Oke, kita sudah tahu berarti dove-nya 2. Ini peletakannya juga ini masih roll. Ini peletakannya juga masih roll. Bentar. Ya. Jadi kalian lihat dengan baik bahwa ini juga peletakannya roll, bukan sendi. Ya. Saya coba kenali dulu. Oke. Ya. Jadi ini kalau ini gambar seperti ini yang sendi ya. Oke. Ya. Jadi ini adalah peletakannya roll, yang ini roll, ini roll. Nah, ini bebas. Nah, jadi kalau roll kita tahu ini dia dove-nya ada 2. Ini juga ada roll juga ada 2. Nah, di titik sini juga ada dove-nya.
Ya, ini bebas, tidak ada peletakannya, tapi kita bisa menghitung itu ada dove-nya. Nah, pertama adalah bisa berpindah ke arah vertikal, itu delta C. Kemudian dia bisa mengalami rotasi, yaitu delta C, theta C. Tapi juga dia bisa berpindah ke kiri ataupun ke kanan. Kita lanjut dulu. Kemudian kita masuk yang ke gambar ketiga. Gambar ketiga kita lihat bahwa peletakan A itu jepit. Ini jepit artinya bahwa berarti tidak akan terjadi, tidak ada deformasi itu, dove sama dengan 0. Di D juga ini dove juga sama dengan 0. Tetapi di titik B ini kita bisa lihat titik B itu hubungan antara balok AB dan BC di simpul B itu hubungannya fix. Ya. Kalau tidak ada tanda bahwa itu sendi, maka Anda berasumsi itu fix. Nah, kalau itu dia berarti di titik B dia bisa berotasi. Di titik B bisa berotasi, bisa berpindah ke kiri, bisa berpindah vertikal ke atas atau ke bawah. Kemudian titik C juga demikian. Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan. Jadi kalau kita hitung ini ada 3, ini 3 dove. Jadi ada 6 dove. Nah, mari kita lihat ada yang perlu kita reduksi. Ada yang perlu kita pahami dengan baik. Pertama bahwa yang kita belajari hari ini dan insya Allah Anda sampai selesai, selalu kita pada batas yang kita pahami dengan teori small displacement theory. Artinya bahwa kita pada teori lendutan kecil. Kedua, kita pada prinsip yang namanya elastis linier. Jadi masih berlaku, singkatnya berlaku hukum Hooke. Kalau bilang berlaku hukum Hooke itu berarti kondisi masih elastis dan linier. Karena dia elastis dan linier, maka kita menganggap tidak akan terjadi perubahan panjang batang. Jadi kalau batang ini AB, tidak akan terjadi perubahan panjang. Karena tidak akan terjadi perubahan panjang, maka sesungguhnya di titik A itu walaupun roll dia tidak bisa berpindah horizontal ke kiri ataupun ke kanan. Karena batangnya itu tidak bisa bertambah panjang. Artinya bahwa dove ke arah horizontal kita bisa reduksi hilang. Jadi sesungguhnya ini tinggal satu dove yaitu theta A. Ya, oke. Jadi kita hanya bisa mereduksi ini tinggal theta A. Kemudian berikutnya adalah kita perhatikan dengan baik karena ini roll sebetulnya secara teori bahwa ini sudah gagal kondisi struktur yang unstabil. Tetapi hanya untuk membentuk pemahaman kita sekarang ini roll ya. Nah, sesungguhnya bahwa dia bisa mengalami perpindahan ke kiri ataupun ke kanan. Tapi walaupun ini bisa berpindah ke kiri ke kanan, ini masuk kategori unstabil. Kalau dia berpindah tidak bisa kembali lagi ke tempat semula. Kalau ini ada roll, kalau dia pindah ke kanan berhenti, dia tidak akan balik ulang. Ya, dia tidak akan balik ulang. Ini dikenal dengan yang netral. Tapi kondisi unstabil dalam yang kita harus pahami. Bahwa ini kondisi unstabil. Nah, kita untuk sementara bahwa kita lewati prinsip yang bahwa ini unstabil. Tapi kita coba untuk membenarkan tidak ada perpindahan horizontal. Ini saya rubah dengan menambahkan peletakannya ini menjadi peletakan. Ini menjadi rubah jadi sendi. Sehingga tidak ada perpindahan arah horizontal. Kalau kita lihat berarti di titik A karena tadi kita pada hukum Hooke pada small displacement theory, lendutan kecil, maka berarti dove yang ada di A cuma theta A, cuma satu dove di titik sini. Kalau ini cuma satu dove, yang pertama ini satu, kemudian di titik B ada, dia bisa berotasi karena di situ hanya roll atau sendi bisa berotasi. Maka di sini dove yang kedua yaitu theta B. Kemudian di titik C ada dove yang ketiga yaitu perpindahan arah vertikal. Ini delta C. Kemudian dia bisa berotasi theta C. Berarti ini ada 4 dove. Jadi jumlah dove-nya ada 4. Ya. Nah, kita lanjut dulu ke gambar berikutnya. Kita lihat karena ini jepit di titik A, peletakan A di D juga jepit, maka berarti dove-nya di sini 0, sini 0. Nah, di titik B itu bisa berotasi,
kemudian bisa berpindah arah horizontal. Vertikal lagi-lagi tidak boleh. Mengapa bisa berpindah horizontal? Karena terjepit di sini, ini bisa bergoyang. Ini struktur yang kita namakan struktur yang bergoyang. Karena dia bisa berpindah, yang B dan C itu bisa berpindah ke kiri ke kanan. Kemudian kita lihat bahwa ada perpindahan delta B, di sini juga terjadi perpindahan delta C. Tetapi karena delta B-nya batang BC tidak akan terjadi pertambahan panjang atau bertambah menjadi pendek, maka sesungguhnya kalau B berpindah ke sini, maka C juga berpindah ke sini. Sehingga kalau delta B terjadi perpindahan sebesar delta B, maka delta C juga akan sama sebesar delta B. Sehingga delta B kita anggap delta C sama dengan delta B. Nah, kalau kemudian bisa berotasi, rotasinya adalah theta C. Jadi kalau kita hitung jumlah dovnya di sini 2, di sini 2. Jadi ada 4, ya. Jadi di sini 2, di sini 2, jadi jumlah dovnya ada 4. Nah, apa artinya dov ini? Dov ini artinya bahwa akan kita peroleh 4 variabel. Kalau ini 4 dov berarti 4 deformasi yang perlu kita hitung. Artinya kalau 4 deformasi yang perlu kita hitung berarti kita butuh minimum 4 persamaan. Ya. Jadi makin banyak dov berarti makin banyak persamaan yang akan terbentuk. Ya. Akan makin banyak persamaan yang akan terbentuk. Jadi makin banyak dov, makin banyak yang terbentuk. Ya. Oke. Jadi itu dov. Ya. Coba saya tes sekali lagi. Kira-kira kalau kalian hitung ini berapa dov? Ada gambar lagi Bapak enggak? Atau kita lihat soal yang aneh-aneh di sini. Ada yang mungkin kita bisa langsung lihat dulu. Menghitung berapa dov. Oke, kita nggak ada yang aneh. Ya, kalau ini kita lihat soal pertama, berapa dovnya? Jadi posisi peletakan A jepit, peletakan C jepit, dovnya berapa? 2. Duanya di mana? B apa? Satunya apa? Kalau 2, satu apa? Kan cuma 2 macam, rotasi sama perpindahan. Ya, saya tanya, yang satu apa? Rotasi atau perpindahan? Rotasi, oke. Yang kedua apa? Mau pindah ke mana? Tidak bisa berpindah ya? Karena batang AB maupun CB itu tidak bisa mengalami pertambahan panjang. Kecuali misalnya di titik A itu perletangannya roll, maka berarti bisa ada perpindahan horizontal, ya. Kalau ini selama ini bukan roll, maka tidak akan terjadi perpindahan horizontal, maka berarti dovnya cuma 1. Sekarang kita masuk yang ke soal kedua, yang kanan. Yang kanan dovnya berapa? 11, 15. Dovnya berapa? Ayo, berapa? Sebut saja, kan? Berapa? 1, ya? Cuma 1. Oke, 1 benar. Sekarang soal yang kedua, yang 11, 14. Dovnya berapa? 1. Yang 11, 16. Dovnya berapa? 2, 3. Ya? Dovnya tidak 0. Kan di titik B masih bisa berotasi. Jadi dovnya cuman 1. Sekarang soal ini yang 11 17. 1. Sekarang yang berikutnya 11 19. Dovnya berapa? Dovnya berapa?
Siapa yang bilang 4? Siapa yang bilang 4? Angkat tangan. Yang 4. Angkat tangan. Oh. Yang 4. Yang bilang lain dari 4 ada? Oke, sekarang kita hitung. Yang pertama apa? Vertikal. Gimana dia vertikal terjadi? Bagaimana vertikal terjadi? Terus yang lain apa lagi? Horizontal. Nah, horizontal bagaimana kejadiannya horizontalnya? Yang ketiga apa? Rotasi. Oke, rotasi pasti. Titik D, titik C mengalami rotasi 2. Nah, sekarang yang 2 lagi. Sekarang 2 itu benar. Gimana caranya? Nah, jadi 2-nya benarnya begini. Jadi kalau misalnya dia mengalami deformasi, jadi berpindah ini ke sini. Ini otomatis kalau ini turun titik D berpindah ke sini, titik J akan terangkat ke sana. Jadi kalau kita gambar jadi begini perpindahannya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, akan terjadi perpindahan arah horizontal itu sebesar delta, ini sama besar delta X misalnya. Kemudian akan terjadi perpindahan ke arah vertikal itu delta Y. Maka ini kita nganggap berarti posisinya ada 4 dov-nya. Nah, tetapi dov ini bisa direduksi. Karena terjadi perpindahan horizontal, kalau berpindah sebesar delta ke kanan sebesar misalnya 1, maka delta ini delta D1, maka delta ini pasti juga C, delta C juga sama dengan 1. Maka kita bisa gabung menjadi 1. Anggap delta B, delta D sama delta C sama. Kemudian lakukan ini perpindahan arah vertikalnya. Maka titik D berpindah ke bawah, ataupun nanti kalau dia goyang ke kiri berpindah ke atas, kalau dia goyang ke kanan berpindah ke bawah titik D-nya. Nah, itu sebesar delta Y. Nah, delta Y di titik D dan terjadi perpindahan di delta D itu bisa sama tapi berlawanan arah, ya. Dia akan bisa sama tapi menjadi berlawanan arah. Itu hati-hati. Nah, itu bisa jadi karena berpindah karena berlawanan arah, kita boleh boleh sama tapi perlu hati-hati. Ya. Nah, terus bagaimana Pak kalau kita bikin tetap 4 dov boleh? Ya, 4 dov boleh. Pak kalau kita jadi dov yang tadi kita hitung itu semua adalah sifatnya dov minimum. Ya, itu dov minimum. Boleh enggak dov banyak? Boleh. Makin banyak dov makin enak. Cuma kalau kita lakukan secara manual pakai tangan, maka menyusahkan. Anda bayangkan kalau ada 100 dov berarti matriksnya dov-nya berarti persamaan ada 100. Anda selesaikan secara manual itu. Kapan selesai? Tinggal 2 hari kiamat mungkin belum dapat. Oke. Terus kita lanjut. Wah, ini berapa dov? Yang ini sudah, yang kiri enggak usah, yang kanan 12. Dapat berapa dov-nya? Yang 12 20, 11 20. Berapa dov-nya? Ini 2 dov. Oke, benar. Ini sama yang satu ya. Terus yang ini, yang soal 11 21. Berapa dov-nya? Yang so pasti rotasi dulu, hitung. Rotasi pasti ada 2. Kalau A dan D itu adalah jepit. Terus tambah lagi apa? Horizontal, dia bisa bergoyang, ya. Goyangnya delta D sama delta C, jadi pasti dia bergoyang begini. Anda bisa membayangkan nggak? Ini pasti dia begini, ya. Berpindah. Ah, di sini delta D akan sama dengan delta C. Nah, kita bisa jadikan 1 delta. Nah, jadi ada rotasi tambah delta. Jadi artinya ada 3 dov.
Ampa boleh, boleh. Ampa boleh. Soal yang 11-12 sama ya. Sekarang soal yang 11-24. Berapa dofnya? Berapa ya dofnya? Ini nggak ada yang berani menyebutkan. Ya? Dofnya berapa? 3. Kiapa 3? Iya. Terus? Terus? Kita jangan lihat gayanya. Kita tidak cerita gaya sekarang. Dari tadi saya tidak pernah bilang gaya. Sekarang kita anggap ini tidak ada gaya. Berapa dofnya? Ada? 4. Ya, ini delta rotasi di titik B, rotasi di titik C, rotasi di titik E. Kemudian perpindahan di B, di C, di E pasti perpindahannya sama. Maka kita bisa ganti dengan satu dof. Jadi dofnya ada? Bisa enggak? Ya? Gawat ini. Kalau ini enggak bisa, kita selesai saja kuliahnya. Ngapain ada datang di sini? Gitu. Kita cari soal-soal yang lain. Oke, lihat. Ini yang 11-14. Berapa dosnya? Ayo. Dosnya di 3. Jadi cuma ada rotasi. Perpindahan tidak boleh karena posisi ini sendi. Ya, perpindahan horizontal tidak terjadi karena itu sendi. Okay. Bisa ini yang lain? Yang pasti rotasinya oke. Ini bisa berotasi, ini bisa rotasi, ini bisa rotasi. Lanjut, soal yang kiri dulu, yang kiri ini. Ini berapa, Dov? 3 ya, oke. Rotasi 2, kemudian horizontal. Sekarang yang sebelah kanannya, berapa dofnya? 5. Kiapa 5, kiapa 4? Cuma 4. Ada yang lain? Cuma 5. Ada yang lain? Masa cuma 5? Yang di bawah ini sendi. Jadi harusnya berapa dofnya? 8, 7. Dofnya berapa? Lu kok nggak tahu? Masa 7? Berapa? 9. Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 9. Ya? Oke. Bisa? Ini dofnya berapa? Ini jepit. Ini jepit anggap. Berapa dofnya? 7. Kenapa cuma 5? Berapa dofnya? Ada? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Itu dof minimum ya. Ini berapa dofnya? 3. Ini dofnya ada? Ada? Berapa? Ada? 4. 4-nya 1 rotasi,
Kedua, perpindahan horizontal. Yang ketiganya, move vertikal karena ini miring. Kalau Anda lihat ini, ada delta 3, ada delta 1. Kemudian sama rotasi dan rotasi. Jadi ada 4. Ini sudah ada bocorannya di soal, masih di ini. Oke, ini kita lewat aja. Saya mau tambah lagi. Kita cari soal-soal di atas. Jadi yang paling mudah kalian lihat pertama simpul, so pasti bisa berotasi, ya. Kalau simpulnya sudah pasti itu bisa berotasi. Oke, kita lihat soal yang ini 1051. Berapa dovnya? Jadi yang ini jepit ini jepit, ini jepit, ini jepit. Berapa dov? Tuh 7. Oke. Soal sekarang 10 ampa 9. Ini jepit, ini jepit. Berapa dov? 6. Berapa dov? 7. Ya, 7 ya. Oke. 7 itu 1, 2. Jadi 1, 2, 3 rotasi ini 4, 5, baru 6, 7 ya. Oke. Ini 10 ampa 8. Berapa dov? 6 ya. Oke. Yang soal 10 50. Berapa dov? Berapa dov? 5. Oke. Sekarang soal 10 ampa 7. Berapa dov? 10 ampa 7 berapa dov? Ini jepit yang ini jepit. Ini jepit. Berapa dov? 3. Iya, cuma 3 cuma rotasi. Sekarang 10 ampa-ampa berapa dov? Cuma 1. Oke. Sekarang yang 10 ampa 2. 10 ampa 3. Berapa dov? 2. Berapa? 3. Iya, 3 adalah 1 rotasi, kedua sini juga rotasi, ketiga perpindahan ke bawah. Ya? Oke, karena itu bebas ya. Jadi itu ada 3 dov. Oke, sekarang yang kanan. 10 ampa 6. Berapa dov? Nah, 3. Oke. Kita masih tambah-tambah dulu. Sampai lancar betul. Nah, sekarang skor yang ini. Berapa dov? Atas bawah sama. Berapa dov? Jepit semua yang bawah. Ada 10. Oke. Ini nggak boleh. Nanti kita masuk ke yang itu nanti. Nih soal 1021. Berapa dov? Berapa dov? Berapa? Siapa yang 5? Siapa yang 5? Ada 5? 5 dov. Ini A dan B itu sendi. Jadi semua rotasi ada 4 tambah perpindahan 1 dari 5. Oke. Nih 1017 berapa dov? Ya? Berapa dov? Halo? 3 itu apa? Rotasi berapa? B dan C. Baru kemudian di mana? Di C, oke. Di C karena ini roll ya. Karena ini roll berarti ini ada perpindahan. Ya, jadi karena itu roll, jadi ada perpindahan ke sini ataupun ke kanan ya. Itu ada 3 ya.
Oke, saya kira kita cukup dulu di DOF ya. Nanti sambil berjalan waktu kalian bisa belajar. Kita masuk sekarang ke persamaan slope deflection method. Baik, jadi karena slope deflection itu prinsipnya adalah metode kestabilan lereng, maka kita misalnya ada satu struktur yang ini kalau kita perpanjang ya, panjang struktur ini, kemudian coba kita potong, kita ngambil hanya pada di antara peletakan. Asumsi saja peletakannya oke, ini roll. Tapi selanjutnya ada kelanjutan sini, mungkin sini jepit atau sendi, ya. Jadi kita ngambil segmen. Jadi kelebihan metode slope deflection adalah kita bisa mengambil segmennya. Teorinya memang dari segmen-segmen, gitu. Jadi sehingga metode ini jauh lebih kestabilannya terhadap persamaan yang kita pakai lebih stabil daripada konsisten deformasi. Jadi kita lihat dengan baik bahwa kalau kita misalnya pada elemen ini A, B, ini terjadi ada beban, misalnya ada beban, maka kita mengasumsikan bahwa misalnya di titik B itu, di peletakan B terjadi penurunan, perpindahan arah vertikal sebesar delta. Maka sesungguhnya kalau kita coba, karena ada beban, maka idealnya bahwa terjadi di balok ini akan terjadi juga lendutan begini, melendut. Ya, ini yang digambarkan oleh, ini ada lendutannya. Kalau kita asumsi kita seperti itu, bahwa terjadi perpindahan horizontal dan kemudian terjadi di salah satu peletakan, kemudian terjadi rotasi. Maka kalian perhatikan dengan baik bahwa kalau kita terjadi perpindahan kita sebut sebesar delta, ini kita sebut delta, ini perpindahan sebesar delta. Kemudian dia kita asumsikan mengalami rotasi sebesar theta A, gitu. Kemudian ada rotasi theta B, ini theta B. Jadi dari titik sini ke sini, ini theta B, rotasi theta B. Dan yang rotasi theta A ini rotasi theta A. Lanjut ada namanya C di sini. C ini adalah konversi daripada kita punya perpindahan dijadikan rotasi. Jadi ada C diperoleh dari delta, C akan sama dengan C itu akan sama dengan delta berbanding dengan panjang L. Teorinya gini. Karena kita belajar namanya small displacement theory, lendutan kecil. Maka kalau kita punya sudut theta itu makin kecil, ini kita punya misalnya ini sudut kita ini. Theta kita ini makin kecil. Maka nilai tangennya akan mendekati, jadi kalau tangen tetanya itu sangat kecil. Ini tetanya adalah sangat kecil. Bahkan mendekati 0, maka hasilnya akan mirip mendekati 0. Ya. Jadi ketika dia mendekati tangan theta mendekati 0, maka posisinya dia akan hampir sama dengan 0. Artinya bahwa tangen theta itu akan sebesar theta juga. Ya, akan hampir sama nilainya. Jadi kalau theta kecil mendekati 0, maka ini juga akan mendekati, ini hampir sebesar theta. Sehingga kita bisa lakukan bahwa ini kan kalau kalian belajar teori Pythagoras, ini kalau ini saya pakai ini aja supaya gampang dihapus. Jadi kita punya ini sumbu Y, ini sumbu X, ini kita segitiga. Sebutlah panjang ini X, tinggi ini Y.
maka kita punya theta. Jadi kalau kita bilang tangen theta itu sama dengan Y berbanding X. Ya. Nah, karena tetanya ini sangat kecil, maka kita bisa bilang bahwa theta sama dengan Y berbanding X. Oke? Karena tetanya sangat kecil, maka kita bisa bilang theta itu sama dengan Y berbanding X. Sehingga karena berdasarkan teori ini, maka kita bisa bilang bahwa C itu sama dengan delta berbanding dengan L. Jadi ini yang delta, ini sama dengan delta, X-nya yang sama dengan L. Sehingga C sama dengan delta per L. Nah, karena dia lendutannya kecil, maka kita menganggap bahwa cukup oke ya, theta C sama dengan delta berbanding L. Sehingga keluarannya semua berupa rotasi. Oke. Nah, jadi kita slope deflection method itu kita menganggap kondisinya seperti itu. Jadi kita anggap terjadi perpindahan. Karena dia terjadi perpindahan, maka sesungguhnya ada momen yang terjadi di titik A dan titik B. Itu momen yang diakibatkan oleh beban luar pada elemen itu. Jadi ini ada beban luar, misalnya terjadi besar momen sebesar MAB di titik A. Jadi ada simbol A-nya AB, itu berarti A yang disebut duluan itu titiknya. B-nya adalah berarti yang batang, B-nya yang batang seberangnya. Nah, ini disebut BA karena titik B yang disebutkan duluan, berarti A-nya di titik B. Baru kemudian A itu batang BA itu. Nah, MA sama MBA itu adalah momen yang diakibatkan oleh beban luar. Ya, beban yang diakibatkan oleh ini beban luar. Nah, dari sini bahwa kita bisa dengan mengasumsikan seperti itu, maka kita bisa turunkan persamaannya. Jadi kita menganggap pertama, lagi-lagi kita selalu berasumsi bahwa deformasi di semua titik itu dianggap selalu posisi nol. Kita anggap nol. Kalau prinsip barang itu stabil, berarti kondisinya harusnya deformasi itu kalau kita jumlah harusnya sama dengan nol. Nah, maka kita coba lihat bahwa kita pilah yang ini, soal yang ini kita pilah, karena masih berlaku tadi small displacement theory, berlaku namanya hukum Hooke, maka kita bisa lakukan namanya superposisi. Nah, untuk melakukan superposisi, maka tadinya kita berasumsi struktur ini menjadi, kalau kita lihat dari ini, struktur ini kita anggap seperti struktur yang kondisinya ini jepit. Nah, kemudian kita akan melakukan cara superposisi. Pertama adalah kita lepas dulu. Kita anggap menjadi sebuah sendi. Ini lepas rollnya, lepas momennya. Jadi kita asumsikan menjadi ini sendi dan ini jepit, ya. Kita asumsikan demikian. Nah, ketika kita asumsi demikian, maka di titik A ini, titik A, itu tentu akan terjadi rotasi sebesar theta A, ya. Akan terjadi rotasi sebesar theta A. Di titik B tidak ada. Jadi rotasi theta A itu terjadi, tetapi kemudian semuanya deformasi lain nol. Kalau kita hitung kan sesungguhnya kalau kita lihat kita punya struktur tadi yang ini, kalau kita bikin ini potensi semua terjadi 4 DOF. Di sini ada rotasi, perpindahan vertikal atau ini rotasi, di sini juga vertikal dan rotasi ada 4 DOF. Yang kemungkinan terjadi di struktur yang AB. Yang kita ambil yang sana. Jadi yang ini kita ngambil yang ini kemungkinan ada terjadi 4 DOF. Vertikal 2 sama horizontal sama rotasi. Nah, kita menganggap dengan kondisi yang kita ambil kita akan superposisi. Pertama adalah berarti di sini kalau kita ini theta B sama dengan 0, delta atau delta saya pakai simbol delta ke sini ya. Delta B sama dengan 0. Di sini delta B
sama dengan 0, tapi theta B tidak sama dengan 0. Ya, kita akan gantian. Jadi ketika kita begitu, ini MAB sama MBA itu ada momen luar atau fixed end moment, momen ujung yang diperoleh akibat beban luar. Nah, kalau kita kerjakan, jadi ini metode ini kita menggunakan metode conjugate beam. Ya, kita pakai metode conjugate beam. Kalau akibat MAB, maka momennya, bidang momennya seperti yang gambar yang ini. Ini bidang momennya ini. Ini bidang momennya. Akibat MBA, bidang momennya begini. Ya, yang bawah. Kalau kita putar kanan ini, itu kita punya perjanjian bahwa nanti itu seterusnya kita lakukan bahwa putar kanan itu kita punya perjanjian itu tandanya negatif. Oke? Putar kanan itu tandanya negatif. Mengapa negatif? Kita menggunakan prinsip gini. Ini X, Y, Z. Ya? Kalau kita pakai kaidah tangan kanan X, Y, Z, maka rotasi ke kanan itu negatif. Ya? Kalau Anda pakai X, Y, Z, ini X, Y, Z. Kalau dia berarti Y ke X, putar gini. Berarti kalau Y ke X itu negatif, kalau X ke Y positif. Jadi kalau X ke Y itu berarti Anda sama dengan kalau Anda putar baut putar kiri, baut keluar. Ya? Ya, kalau Anda membayangkan itu X, Y, Z seperti Anda putar baut. Kalau Anda putar kanan, baut normal, umum, itu masuk. Mau buka baut, kita putar kiri negatif, putar kanan positif. Sesungguhnya kalau kita pakai X, Y, Z itu baut, Z-nya itu adalah panjang baut, maka kita putar kanan itu berarti X ke Y itu positif. Ya, cara melihatnya begitu. Jadi ini kita anggap karena rotasinya putar kanan, makanya ini kita anggap momennya ini negatif. Karena dia negatif, bidang momennya gayanya ke atas. Bidang momen dibagi dengan kekakuan, itu metode conjugate beam. Jadi kalau ini balok umum, ini balok conjugate beam. Ya, ini conjugate beam. Ini balok conjugate. Jadi bidang momen akibat MAB dijadikan bidang momen. Bidang momen setelah dibagi dengan kekakuan jadi beban. Begitu juga sini MBA. Kemudian ada rotasi theta A di situ. Rotasi theta A itu kalau kita selesaikan itu sesungguhnya sama saja kalau kita kan gini. Kita kemarin belajar konsisten deformasi. Jadi ada rumus kita adalah gaya dikali deformasi, ya. Sorry. Ya, kita gaya, ya, dikali dengan kita punya deformasi. Ini keliru ya. Kita coba. Kekakuan dikali displacement itu sama dengan terbalik. Jadi selanjutnya adalah kita punya kali ya, fleksibilitas kita kali deformasi itu sama dengan gaya. Ini simbolnya saya rubah ini. Rubahnya F itu gaya saya rubah dengan huruf P. Ini kekakuan kali, kalau fleksibilitas kita kali dengan deformasi itu sama dengan terbalik. Kekakuan kita kali, maka kemudian ya.
Ya, saya kembali kita belajar konsisten deformasi. Nah, kalau kita konsisten deformasi itu yang kalian lakukan itu adalah kita punya namanya deformasi. Jadi ada deformasi, oke. Gaya dulu, gaya kita simbolkan dengan V kali deformasi itu sama dengan ini. Saya kok lupa ya. Kita balik ke sini dulu, balik belakang dulu. Konsisten deformasi. Ya, atau ini kan ya. Kita maju ke kekakuan ya. Nanti saya mundur supaya lebih mudah kita ini. Kita maju ke kekakuan baru kita mundur. Nah, kita kembali ke kekakuan aja. Jadi kalau kekakuan kalau kekakuan kita kali dengan displacement itu sama dengan gaya. Ya. Kalau kita lakukan terbalik itu kita balik, maka kekakuan itu sama dengan atau kita inverse, maka kita dapat perpindahan akan sama dengan kita punya gaya dikali dengan kekakuan kita inverse dikali dengan gaya. Maka kekakuan yang kita inverse itu jadi fleksibilitas, ya. Jadi ini, oke. Yang kita belajar, yang kalian belajar di konsisten deformasi itu adalah kita belajar yang namanya kita punya fleksibilitas, kita kalikan dengan gaya itu sama dengan deformasi. Ya, kita punya fleksibilitas. Nanti kita masuk ke fleksibilitas. Yang kalian pelajari itu kan kalian belajar konsisten deformasi itu kita dapat dulu hitung dulu deformasi akibat beban kelebihan. Ya, sesungguhnya deformasi yang diperoleh itu ada mengalihkan dengan satu angka. Angka itu yang nanti koefisien itulah kita punya fleksibilitas atau inverse daripada kekakuan. Nah, dari situ kita lihat bahwa mengapa ini theta kemudian berubah menjadi sebuah gaya. Nah, jadi gaya. Nah, kalau kita lihat dengan baik, kalau kita punya ini adalah perpindahan atau ini kita punya rotasi atau ini kita sebut deformasi, maka ketika sebuah deformasi kita kali dengan sebuah kekakuan, maka akan menjadi gaya, ya, menjadi gaya. Nah, jadi di sini kenapa menjadi ini jadi gaya? Karena kita mengalihkan, kita punya rotasi itu deformasi dengan satu kekakuan. Kekakuannya dalam hal ini dibagi dengan EI, ya, ke EI. Karena dia bagi dengan itu, maka menjadi kita punya namanya rotasi menjadi gaya vertikal, ya. Atau kalau itu aja dulu. Jadi kalau kita pahami bahwa kita punya theta ini dikali sesuatu angka akan menjadi sebuah gaya, sebutlah VA gitu, ya. Jadi begitu mengertinya. Jadi saya hapus kembali ini. Nah, jadi mengapa theta menjadi VA? Karena tadi rotasinya kita kalikan dengan sesuatu nilai, yaitu berupa kekakuan hingga menjadi gaya. Ini bidang momen kita bahagi dengan kekakuan itu menjadi gaya, ya. Kemudian kalau kekakuan kita kali dengan perpindahan dengan deformasi itu menjadi gaya. Nah, jadi kalau kita lakukan ini sudah kita peroleh, kita mudah, kita momen aja di mana. Kita mau momen misalnya di sini, momen di sini. Ini ada resultan yang ini ada resultan. Ya. Jadi kalau kita momen di situ ada MAB dibagi EI dikali dengan panjangnya L, itu tingginya dikali 1/2. Jadi ini 1/2 kali MAB dikali L. Ini juga sama 1/2 kali MBA
kali L. Nah, tinggal dikali jarak ke sini ada 2/3. Ini 1/3. Kemudian V itu jaraknya sebesar L. Nah, kita lihat di sini. Ini. Jadi kalau kita momen di A adalah, maka MAB yang ini itu adalah luas segitiga atas resultannya. MAB, kita ini momen di A. Ini kita momen di A. Kalau kita momen di A, maka posisi menjadi MAB dikali jarak ke sini 1/3 L. 1/3 L. Kemudian dikurangi dengan, kalau ini putar kiri ya positif, ini putar kanan negatif. Jadi ini tanda negatif putar kanan. 1/2 kali 2/3, jarak dari sini ke sini 2/3 ya. Nah, jadi kalau kita selesaikan ini sudah, kemudian ada di titik A itu VA itu 0, tidak punya jarak. Makanya tidak ada, sama dengan 0. Nah, kemudian kita sekarang momen di B. Kalau kita momen di B, jadi 1/2 MBA, dia mulai dari MBA dulu, putar kiri positif. Kemudian ada, saya bikin aja ini. Jadi ini adalah 1/2 MAB kali L. Ini 1/2 MBA kali L. Nah, ini jaraknya ke sini adalah yang ini, jaraknya ini L/3. Yang ini adalah L/3. Tentu sisanya 2 L/3. Kalau kita lakukan ini, jadi kita momen di B, maka hasilnya menjadi ada theta, yang ini VA itu sama dengan theta kali L. Theta kali L. Dia putar kiri. Mengapa arahnya diarahkan ke bawah yang theta ini? Bukan ke atas. Arah ke bawah negatif. Karena terjadi ini rotasi putar ke kanan. Ya. Putar kanan negatif. Makanya diarahkan ke bawah. Nah, kalau kita selesaikan ini, maka kita akan peroleh MAB sama dengan 4EI/L kali theta A, dan MBA demikian juga. Oke? Nah, selanjutnya kita bisa lakukan secara analog yang sama. Kita boleh lakukan putar, ya. Kita putar seperti ini. Jadi tadinya adalah yang titik B kita jadikan, titik A jadikan roll, jadi sendi. Boleh juga dari roll, kita lepas momennya, kemudian kita tukar. Kita pakai superposisi, kita tukar lagi. Yang sekarang A yang kita jepit, kemudian yang B kita lepas momennya. Sehingga jadi seperti ini. Kita lakukan dengan cara yang sama, tentu mirip seperti ini, cuma terbalik. Kita akan peroleh hasil yang berikutnya adalah MBA sama dengan 4EI/theta A, theta B, MAB 2I/theta B. Jadi kalau kalian lakukan, jadi ini yang sana sama yang ini kita jumlah. Jadi ini kita jumlah. Jadi theta A di sini, theta A yang di sini kita jumlah. Ya. Dengan yang di sini kita jumlah. Jadi ini MAB, ini MAB, kita jumlah dua ini, yang atas ini juga kita jumlah. Jadi kalau kita jumlah menjadi 4EI theta A/L ditambah dengan 2I theta B/L. Yang satunya lagi, jadi kita harus jumlah adalah ini. Ini dengan ini kita jumlah, ini kita dengan jumlah. Karena tadi kita superposisi, sekarang kita jumlah. Kemudian itu baru rotasi. Yang ketiganya adalah perpindahan. Nih, ini perpindahan. Tadi baru tentang theta A dan theta B. Ini theta B-nya. Baru roll. Kita lanjut. Perpindahan sekarang. Kita lakukan perpindahan. Jadi tadi kan roll. Jadi kita pindah yang jepit jadi sendi. Kita lepas momennya. Sekarang kita akan lakukan bahwa tetap dia jepit-jepit, seakan-akan ini jepit, tapi kita lepas ini, artinya dia bisa berpindah horizontal, tapi tidak bisa berotasi. Siapa masih gambarnya jepit ini, sebetulnya lebih tepatnya saya ingin menggambarkan dia jepit roll. Ya, lebih tepatnya kita gambar begini, jepit roll. Jadi peletakannya begini, gambar strukturnya begini. Ini jepit, gitu.
Nah, jadi karena jepit roll dia bisa berpindah horizontal. Kan kita tadi ada rotasi sama perpindahan. Jadi kita akan lakukan dua-dua ini dengan cara seperti itu. Jadi kita lepas dulu cuma terjadi. Jadi kalau saya ulangi dulu. Jadi kalau yang di sini ini berarti theta A-nya sama dengan 0, deltanya A sama dengan 0. Di sini theta B-nya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Sini theta delta B-nya sama dengan 0. Yang ini adalah kita punya theta A-nya tidak sama dengan 0, kita punya delta A sama dengan 0. Kita punya delta B sama dengan 0, theta B sama dengan 0. Nah, berikutnya yang ini kita lakukan bahwa ini theta A sama dengan 0, delta A sama dengan 0. Sini adalah theta B sama dengan 0, delta B tidak sama dengan 0. Nanti dibalik lagi. Sebelah lagi yang kiri yang menjadi delta tidak 0. Baru kemudian ini persamaan ini kita jumlahkan. Nah, kalau kita lakukan demikian sama cara berpikirnya. Kalau kita gambar bidang momennya seperti ini bidang momennya, akibat momennya, ini akibat momen, ini ada momen ya. Mengapa bukan MAB? Karena yang kita rubah adalah perpindahan ya. Nah, kalau kita rubah perpindahan hubungannya dengan rotasi ya. Kalau yang kita rubah adalah rotasi momennya, maka theta yang kita pakai. Tetapi kemudian kalau misalnya perpindahan yang kita lakukan itu adalah berupa delta, itu berupa momen yang kita pakai ya. Beda ya. Jadi tadi kalau kalian waktu konsisten deformasi, kalau yang dilepas adalah perpindahan, maka yang kita lihat lendutan. Kalau yang kita lepas berupa momen, yang kita cari momen, maka hubungannya dengan rotasi. Nah, jadi yang sebelumnya ini karena rotasi, maka dia berupa momen. Nah, ini kalau ini yang kita lakukan perpindahan berupa perpindahan berupa delta. Oke. Nah, sekarang kalau kita lakukan ini ada momen, otomatis di titik A titik B momen ada sama besar ya momennya. Nah, kalau kita gambar MAB ini titik A putar kiri positif, kemudian di titik B juga sama rotasinya putar kiri, itu adalah juga menjadi posisinya ini positif ya. Oh, ini ada yang ini. Ya. Jadi kalau akibat momen MA itu putar kiri ya, positif ya. Ini. Dia ke bawah. Kemudian bidang momen yang akibat yang ini, yang kanan yang ini. Itu kan kita sama-sama tahu bahwa kalau kita tinjau dari kiri positif begini, nah sekarang kita terbalik positif ke bawah, maka kanan juga bawah itu posisi negatif sehingga gambarnya begini. Ini negatif, ya. Makanya arah gayanya ke atas kalau kita conjugate beam. Nah, kalau ini positif maka arah gayanya ke bawah. Nah, tapi tanda negatif tidak perlu karena sudah menyatakan arah ke atas. Oke. Nah, kalau ini kita lakukan, kemudian tambah satu yang tadi delta itu kita kali dengan satu satuan menjadi gaya. Ya, satu kekakuan sebesar satu satuan. Kita kali kekakuannya itu menjadi gaya. Jadi kita sebutlah delta. Ya, karena delta dikali 1 tetap delta. 1 itu adalah kekakuan. Kalau kekakuan kita kalikan dengan perpindahan hasilnya ada gaya. Nah, anggaplah dikali 1. Maka itu menjadi Pak, kok apa jadi itu? Jadi gaya. Ya iya karena dikali satuan. Oke. Nah, ini kalau kita lakukan maka kita terserah mau sigma momen, mau di A atau mau di B, itu. Ini kalau kita lakukan dengan ini, maka kita peroleh yang ini. MAB sama dengan, langsung kita dapat MAB, kita putar lagi. Jadi tadinya gini, baru sebentar kita balik, hasilnya akan sama. Jadi sini yang jepit roll, sini jepit, titik A, titik B, maka hasilnya akan memberikan hasil yang sama.
Nah, maka diperoleh MAB sama MBA. Dengan demikian, kalau ini kita selesaikan, ini kan segitiga, ini M per EI kali 1/2 kali L. Ini sama 1/2 M per EI kali L. Nah, kalau kita selesaikan ini kali jarak, maka kita peroleh dapat MAB MBA sama dengan min 6 EI per L pangkat 2 kali delta. Persamaan ini kalau kita lakukan penjumlahan, maka kita akan peroleh menjadi ini persamaannya. Ini. Jadi kalau kita kali ke dalam, sesungguhnya ini kalau kita kali dalam, ini adalah, ini kalau kita kalikan ke dalam, ini menjadi 4 EI per L kali theta A tambah 2 EI per L kali theta B kurang 3 delta per L. Atau bisa jadi kurang 3, kali 6, jadi 6. 2 kali 3 ini jadi 6 C atau 6 kali delta per L. Nah, kemudian karena tadi ada momen luar, itu maka ditambah sebesar Fem AB, gitu. Nah, jadi kalau kita kali ke dalam ini juga sama terbalik, jadi 4 theta B, 2 theta A, kemudian 6 C dibagi EI. Nah, mudah menghafalnya, kalian lihat, kalau disebut duluan huruf A, maka itu yang 4 kali A-nya. Jadi 4 theta A. Kalau yang disebut duluan B, maka berarti 4 theta B. 2 kali 2 ini 4. Ini yang 2-nya hanya theta A-nya. Oke? Kemudian yang C-nya tetap harus selalu sama dengan 6. Nah, ini tanda negatifnya karena kita peroleh negatif di sini. Ya? Ini. Bisa? Nah, ini kalau kita jumlah, kita dapatlah persamaan ini. Persamaan dari metode solve deflection method ini menjadi, ini sangat luar biasa persamaan ini. Persamaan ini menjadi sangat luar biasa. Ya. Jadi ini persamaan yang menjadi persamaan yang akan kita pakai seterusnya. Pada kondisi tertentu kalau kita tulis secara ini, kita boleh sederhanakan penulisannya. Kita bisa tulis dengan yang seperti ini. Mn sama dengan 2 kali EK, karena I-nya I berbanding dengan L itu kita sebutlah K. Ya, ini I bagi L kita sebutlah itu K, ya. Kekakuan kita sebutlah itu K. Kemudian ini 2 theta N, theta F, jadi ini sebetulnya NF ya. Ini kalau saya lebih setuju ini F, gitu ya. Sorry, ini lebih NF. Jadi 2 theta N, kemudian theta F, C, kemudian momen NF, gitu. Kemudian dibalik lagi, yang MFN sama dengan 2 tapi 1 theta N tambah 2 theta F, kemudian kurang 3C tambah Fem daripada EFN, ya. Jadi yang bawahnya, jadi kalau kita tulis MFN sama dengan 2 kali EI K dikali theta N tambah 2 theta F kurang 3C ditambah Fem daripada Fn. Ya. Oke? Jadi kita kembali ke sini tadi. Seakan-akan ada kerja ini, saya kembali ulang ke sini. Jadi maaf, yang tadi momen yang ini itu momen bukan, saya salah tadi. Ini bukan MA akibat beban luar. Tapi momen yang kita berikan akibat yang menyebabkan terjadinya deformasi, ya. Jadi
atau terjadi deformasi, maka ada momen yang diperoleh. Sehingga kita persamaan perhatikan dengan baik bahwa yang kita akan peroleh nantinya itu, kalau kita lihat dari persamaan ini, maka kita pertama kali akan mencari deformasi duluan. FEM ini kalian tinggal lihat tabel. Nah, tabel ada di kalian. Fixed moment itu ada di kalian. Atau kalau di literatur ini ada paling belakang. Ini FEM. Ya, tapi ini masih terbatas. Yang punya saya lebih banyak. Oke. Nah, itu FEM-nya. Kemudian saya sampai jam berapa? Oh, masih jauh ya. Oke. Ya. Ya. Jadi kita lakukan, coba kita jumlah, ya. Yang ini kita jumlah. Ini. Nah, yang ini kemudian kita balik lagi. Yang satunya, yang analog dari ini kita balik. Kemudian kita jumlahkan dengan yang ini, maka kita akan peroleh mungkin penjumlahannya jadi mirip seperti ini. Gambarnya, kalau kita selesaikan maka kita akan peroleh kondisi yang menjadi pegangan kalian bahwa selalu kita berasumsi untuk slope deflection method, kita berasumsi segmen yang kita potong itu berlaku kondisi ya. Jadi berlaku kondisi dianggap selalu jepit. Ya. Sekalipun dia aslinya roll, misalnya peletakan roll, tetap kita berasumsi bahwa dia jepit, ya. Sehingga kalau kita misalnya contoh, misalnya begini, kita ada struktur kita begini, misalnya, maka kita akan menganggap bahwa ini jepit, ya. Asumsi kita selalu jepit. Kita akan ambil ini, kalau kita akan bagi ini menjadi dua elemen. Elemen pertama ini dianggap jepit, ini kedua ini jepit. Jadi kalau ini A, B, ini C, ini A, ini B, ini B, ini C. Jadi ada dua elemen. Jadi kalau makin banyak kita punya struktur kita, misalnya struktur kita demikian, misalnya begini, misalnya ini, maka kita berarti kita ada 3 elemen. Elemen kita adalah elemen yang ini dianggap jepit-jepit, elemen ini dianggap jepit-jepit, elemen ini dianggap jepit. Walaupun misalnya ini roll, atau sendi, ya. Jadi kita akan selalu menganggap jepit-jepit, sehingga kalau kita anggap itu jepit-jepit, maka semua elemen itu berlaku rumus ini. Ya. Jadi semua elemen kita berlaku rumus ini. Bisa? Oke. Kalau sudah, kita contoh. Kita langsung contoh. Kita contoh. Kita ambil soal yang kemarin kita kerjakan dengan metode konsisten deformasi. Soalnya bisa dicek. Bebannya Q, kemudian ini titik A, titik B, titik C, kekakuannya EI. Kemudian panjang bentangnya ini adalah L. Oke? Ya, begini soalnya kan? Ya, penyelesaian. Ini sama-sama hitung
dan gambar gaya-gaya ini gunakan slope deflection method SDM. Ya, penyelesaian jadi pertama kita perlu lagi-lagi gambar kembali soal ini. Ya. Nah, sekarang kita mulai lihat. Langkah pertama adalah kita menentukan DOF-nya. Ini berapa DOF? Ini berapa DOF? DOF-nya ada? DOF-nya ada? Cuman dua. Jadi DOF di sini adalah theta B sama theta C, ya. Nah, jadi di sini kita tulis theta A sama dengan 0, theta B tidak sama dengan 0, theta C tidak sama dengan 0. Kemudian kita pakai delta A sama dengan 0, delta B sama dengan 0, delta C sama dengan 0. Berarti kita punya DOF ada 2 buah. Oke? Nah, kalau kita sudah tahu kita punya DOF ada 2, nah kita mulai lakukan langkah selanjutnya adalah kita bagi ini menjadi 2 elemen. Kita bagi 2 segmen, 2 elemen. Ya, jadi kita berasumsi jepit. Ini jepit. Ini titik A, B kekakuannya EI, ini B, ini C kekakuan EI. Ada beban terbagi rata di sini. Ini beban terbagi. Nah, kita bagi demikian. Kemudian kalian buka tabel fix and momentnya. Nah, fix and momentnya kita peroleh ini. Fix and momentnya adalah pakai warna merah aja. Jadi arahnya begini yang benar, ya. Ya, ini arah yang benar. Jadi ini adalah M, AB. Saya pakai ini tanda 0 itu FEM. Ya. Momen akibat beban luar. Ini saya tulis MB A0. Ini MBC 0. Ini MCB 0. Nah, kalau kalian lihat di tabel, berapa MAB-nya? Berapa MAB-nya? QL pangkat 2 per 12. Iya. Jadi QL pangkat 2 per 12. Putar kiri ini positif. Yang ini menjadi negatif 1/2. Jadi QL pangkat 2 per 12. Ini sama dengan QL pangkat 2 per 12. Min QL pangkat 2 per 12. Sudah. Kita sudah punya fix and moment. Selanjutnya kita buat persamaan tadi. Persamaan tadi kita buat pakai rumus kita, saya tulis kembali rumus kita adalah jadi ini yang berdua ini kompak kemana? Jadi rumus kita ini jepit-jepit, ya. Lagi-lagi saya ini
Ini N, ini F, kekakuannya EI. Panjang bentangnya adalah L. Nah, kita punya persamaan kita adalah jadi M AB M NF sama dengan 4 EI per L theta B is theta N tambah 2 EI per L theta F kurang 3 C. Ya. Kurang 6 C. Jadi C itu adalah C sama dengan delta per L. Dalam hal ini delta yang NF. Jadi C NF. Kemudian MFN sama dengan 2 EI per L theta F theta N tambah 4 EI theta F kurang 6 CFN. Oke? Nah, ini rumus yang akan menjadi selalu kita pakai di metode konsisten deformasi. Kita mulai tulis pertama. Jadi MAB sama dengan, jadi kita sebut duluan yang titik A berarti 4 EI per L theta A tambah 2 EI per L theta B kurang 6 C tambah dengan FEM MAB. Oke? Nah, di sini tadi kita sudah lakukan deltanya, jadi kita mulai hitung. Jadi sekarang kita input, berarti theta A sama dengan 0. Theta A 0 kan? Nah, berarti ini 0. Tambah theta B tidak 0, jadi 2 EI per L theta B. Si AB 0. Kan delta di A dan delta B juga 0. Jadi kurang 0. Tambah MAB adalah Q pangkat 2 per 12. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi tinggal 2 EI per L theta B kurang tambah QL pangkat 2 per 12. Sudah. Lanjut MBA. Tinggal ditukar. Jadi 2 EI per L theta A tambah 4 EI per L theta B kurang 6 C tambah MBA 0. Oke? Nah, sekarang kita input ini 0 tambah 4 EI per L theta B kurang 0 tambah min QL pangkat 2 per 12. Hasilnya sama dengan 4 EI per L theta B kurang QL pangkat 2 per 12. Sudah. Ini persamaan kita pertama, ini persamaan kita kedua. Lanjut. Sekarang MBC sama dengan 4 EI per L theta B tambah 2 EI per L theta C kurang 6 C tambah MBC 0. Kalau kita input ini tidak 0, 4 EI per L theta B tambah 2 EI per L theta C juga tidak 0, ya. Kita punya theta C tidak 0 ya. Ini theta C tidak 0. Kemudian kurang 0 tambah QL pangkat 2 per 12.
Nah, kita tulis kembali 4 EI per L theta B tambah 2 EI per L theta C tambah QL pangkat 2 per 12. Lanjut MCB ya. Nah, kita persingkat saja. Sama tinggal ditukar, berarti kita bisa tulis menjadi ini langsung 4 EI per L, Ini menjadi 2 EI per L theta B tambah 4 EI per L theta C kurang QL pangkat 2 per 12. Sudah. Berarti ini persamaan kita yang ketiga, ini persamaan kita yang keempat. Ya. Sudah. Jadi kita sudah punya 4 persamaan yang kita dapat dari persamaan ini ya. Baru kita masuk ke syarat keseimbangannya. Baru kita masukin namanya syarat keseimbangannya. Kita mulai lihat. Yang pertama ada kita lihat di titik C. Di titik C itu kita punya DOF berarti cuma 2 ya. Cuma 2 DOF-nya. Berarti kita butuh persamaan 2 buah persamaan lain dari 4 tadi, ya. Kita butuh 2 persamaan dari 4 tadi, kita mau bikin 2 persamaan. Oke? Nah, sekarang kita lihat titik C. Titik C itu ada momen tidak? Tidak ada momen. Maka berarti syarat pertama bahwa momen di C sama dengan 0. Berarti kalau begitu berlaku ini 2 EI per L theta B tambah MCB ya. MCB ini saya tulis. Momen di C itu sama dengan 0 atau sigma momen di C sama dengan 0 atau MCB itu sama dengan 0. Akhirnya apa? Oh, jangan begini. Sigma MC itu akan sama dengan MCB itu sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis 2 EI per L theta B tambah 4 EI per L theta C kurang QL pangkat 2 per 12 sama dengan 0. Atau 2 EI per L theta B tambah 4 EI per L theta C sama dengan QL pangkat 2 per 12. Itu persamaan kita yang ke-5. Oke? Nah, selanjutnya apa lagi kita bisa lihat? Kan ini momen. Berarti kita tahu bahwa di titik B, sigma momen di titik B sama dengan 0. Di titik C tidak 0, di titik A tidak 0. Sigma momen di A tidak 0. Tapi sigma momen di B harus 0. Mengapa sigma momen di A tidak 0? Karena itu JP. Maka berarti kita tulis berikutnya adalah sigma momen di B sama dengan 0. Itu artinya apa? Berarti bahwa momen BA ditambah dengan momen BC itu sama dengan 0. Jadi MBA yang ini sama MBC yang ini tambah ini harus sama dengan 0. Kalau begitu kita tulis menjadi hasilnya kita tulis menjadi MBA adalah 4 EI per L theta B kemudian dikurangi QL per 12 pangkat 2 per 12 tambah dengan nih 4 theta B tambah 2 EI per L theta C kemudian tambah QL pangkat 2 per 12 sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang kalau kita sudah dapat ini tinggal kita jumlah ya. Ini boleh kita jumlah, ini min habis, ini positif ya, saling menghabiskan. Theta B ada theta B kita jumlah jadi 8 theta B. Jadi hasilnya menjadi 8
theta 8 EI per L theta B tambah 2 EI per L theta C sama dengan 0. Ini persamaan kita yang ke 6. Sekarang persamaan 5 dan 6 kita eliminasi. Kita sudah dapat. Jadi 2 EI per L theta B tambah 4 EI per L theta C sama dengan QL pangkat 2 per 12. 8 EI per L theta B tambah 2 EI per L theta C sama dengan 0. Oke, kita mau gimana? Ini kita lakukan aja. Ini kita kali. Ini kali 1, ini kali 2. Ya. Kalau kita kali, lebih bagus kita selesaikan ini dengan cara ini kali dengan L per EI, ini kali dengan 2L per EI. Ya. Kita menghilangkan tulisan EI-nya. Maka kalau kita kasih kali, ini hasilnya adalah kita kali 1, tinggal ini 2 theta B tambah 4 theta C sama dengan L QL pangkat 3 per 12 EI. Ini kalau kita kali menjadi 16 theta B tambah 4 theta C sama dengan 0. Kurang 16 14 dapat min 14 theta B sama dengan QL pangkat 3 per 12 EI. Kalau kita bagi nanti kita dapat theta B sama dengan QL pangkat 3 per 14 kali ini jadi min ya 12 EI. Oke? Nah, kalau kita jumlah jadi berapa ini? Kita kalikan. 14 kali 12 berapa itu? Jadi min QL pangkat 3 per 1 68 ya. 68 EI. Dah, itu theta B. Sekarang kita cari theta C. Ini kita substitusi ke persamaan ke-6 saja. Jadi maka 2 EI per L theta C sama dengan min 8 EI per L theta B nya ganti dengan min QL pangkat 3 per 168 EI. Oke? Maka kita bisa peroleh, ini boleh bagi aja. Kita bagi, ini bagi tinggal 4. Maka kita peroleh sama dengan theta C sama dengan 16 bahagi 168 bagi 4 apa berapa? 842. Ini kita peroleh QL pangkat 3 per 42 EI. Kita sudah dapat theta B, theta C. Maka kita masuk ke momen akhir. Kita masuk ke momen akhir. Nah, mulai dari pertama sana MAB sama dengan 2 theta B tambah QL pangkat 2 per 12. Jadi MAB sama dengan 2 theta B ya. Jadi 2 per EI kali theta B. Theta B berapa? Min QL pangkat 3 per EI. Kemudian tambah QL pangkat 2 per 12. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah QL pangkat 2 per berapa? 14.
Ya. Ya, jadi dapat ini EIL ya. Sorry, 2 EI, sorry. Per L. Ya. Jadi kita peroleh QL pangkat 2 per 14. Hasilnya positif. Berarti dia putar kiri. Ya. Ini berarti dia putar kiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya MBA. MBA sama dengan adalah 4 EI per L dikali min QL pangkat 2 per 168 EI kurang QL pangkat 2 per 12 sama dengan, iya kan? 4 EI per L theta B kurang QL pangkat 2 per 12. Jadi kalau kita hitung jadinya berapa ini? Min ya. Jadi wah. Jadi 4 bagi 168 tambah 1 bahagi 12. Hasilnya berapa? Dapat 3 per 28 QL pangkat 2. Hasilnya min ya. Berarti itu artinya momennya putar kanan. Nah, karena kita punya perjanjian putar kiri positif. Sekarang M base. M BC sama dengan 4 EI per L kali min QL pangkat 2 per 168 EI ya, kemudian tambah 2 EI per L kali theta C QL pangkat 3 per 42 EI kemudian tambah QL pangkat 2 per 12. Hasilnya berapa? Iya kan? Ya. Iya, toh? 4 EI theta B. Nah, oke. Hasilnya berapa? Min 4 bagi 168 tambah 2 bagi 42 tambah 1 bagi 12. Hasilnya harusnya sama, 328 QL pangkat 2. Positif. Artinya bahwa momennya putar kiri. Ya, ini sama min 3 per 28, ini min 3 per 28. Nah, kalau yang berikutnya ini hasilnya sama dengan MCB, kita sudah tahu hasilnya harus 0. 4 EI, terbalik 2 EI per L dikali QL pangkat 2 168 EI tambah 4 EI per L kali QL pangkat 2 per 42 EI kurang QL pangkat 2 per 12. Harusnya sama dengan 0. Ya, karena situ mau MCB 0. Ya, kita persamaannya kita bikin sama dengan 0 kan? Bisa dites 1 jadi min 2 bahagi 168 tambah 4 bahagi 42 kurang 1 bagi 12 ya 0. Oke. Kalau sudah berarti kita sudah bisa menyelesaikan ini dengan baik. Kita tinggal copy saja ini. Wah. Apa? Saya gambar ulang atau kita tetap lakukan ini. Wah. Kemana dia? Tutup saja. Mudah-mudahan dia tidak hilang. Oke, tadi.
Ini ada kesalahan tadi ini. Waduh, so timpa begini ya. Ketimpa. Gawat. Astagfirullahaladzim. Kita hapus saja. Waduh. Repot ini menghapus. Suka cepat malah jadi lambat. Ya. Ini soal tadi. Kita bagi dua elemen nih. A, B, C, D. Kekuatannya EI, ini EI. Kemudian ada beban Q. Momennya ini Q pangkat 2 per 12 EI per 12. Ini Q pangkat 2 per 12 min Q pangkat 2 per 12 Q pangkat 2 per 12 min, ya. Panjang bentang ini jangan lupa ini L, ini adalah L, ya. Nah, sekarang kita sudah peroleh bahwa hasilnya sebagai berikut. Jadi ada beban terbagi rata Q. Nah, kita punya momen yang kita peroleh pertama MAB itu adalah gini Q pangkat 2 per 12. Ini 3 kan min berarti putar kanan per 28 QL. Ini positif 3 per 28 QL pangkat 2. Ini 0. Sudah. Kalian perhatikan dengan baik. Sekarang kita tinggal lakukan cara kita selesaikan ini reaksi peletakannya. Angka ini sama ya dengan soal yang kita peroleh ya. Momennya sama ya. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Antara ini atau yang sebelumnya. Tapi tidak mungkin salah. Hasilnya sama ini. Nah, sekarang kita mulai akibat beban Q. Ya, karena beban Q punya resultannya. Resultannya ini. Punya resultannya. Sini sebesar Q L. Jadi terbagi sama rata menjadi sama dengan ini QL per 2, ini QL per 2. Nah, akibat QL per 12 itu putar kiri, maka kita lawan putar kanan. Ini ke atas, ini ke bawah. Bagi L. Jadi tinggal QL per 12. Ini QL per 12. Kok 12? 14. Ya? 14. Cuman akibat yang kanan 3 per 28 momennya kita balas putar kanan. Ini putar kiri, balasnya putar kanan. 3 per 28 QL pangkat itu bagi L, tinggal 3 per 28 QL. 3 per 28 QL. Sekarang sudah selesai, baru kita jumlah. 1/2 tambah 1/14 tambah kurang 3 per 8. Jadi 1/2 kita tambah 1/14 kita kurang 3 bahagi 28. Dapatnya adalah ke atas 13 per 28 QL. Ini juga pasti juga ke atas ya. Jadi kurang
14 tambah 28. Tambah. Hasilnya adalah 15 per 28 KL. Terus yang kanan ini kita peroleh akibat ini beban ini resultannya adalah KL, maka kita peroleh ini sebesar Q per 2, ini Q per 2. Akibat momen ini putar kiri kita lawan putar kanan ini ke bawah. Besarnya 3 per 28 KL. 3 per 28 KL. Kita jumlah. Jadi 3 per 28 kita per 28 14 tambah 3 17 per 28. Jadi ini ke atas 17 per 28 KL. Yang ini ke atas juga dapat 11 per 28 KL. Kalau ini kita jumlah keduanya menjadi 32 per 8. 32 per 28. Itu sama dengan bagi 4 8 per 7 KL. Hasilnya sama. Ya. Nah, jadi selanjutnya tinggal kita gambar kembali ya. Kita gambar gaya-gaya dalamnya, sudah kita peroleh hasilnya. Ya. Nah, jadi ini kita peroleh hasilnya bahwa ini sebesar 13 per 8 KL, ini 8 per 7 KL, ini adalah 11 per 8 KL, momen sebesar KL pangkat 2 per 14. Ini HA sama dengan 0. Sudah. Hasilnya kemudian gambar gaya dalam ikuti yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang mau ditanya, ya kita lanjut ya. Lanjut.